Pernah nggak sih lo mikir gimana rasanya mikul beban 1,4 kuintilyon ton di atas kepala lo? Kalau lo pikir air itu cuma benda cair yang tenang dan nggak guna, lo salah besar dan mending bangun sekarang. Ada beban air segede gaban yang lagi neken bumi tanpa ampun. Kalau masa segede ini geser dikit aja karena kecerobohan manusia, kiamat itu bukan cuma film horor, tapi kenyataan yang bakal langsung jemput lo. Kita semua ini sebenarnya lagi hidup di atas bom waktu cair yang ditimbang pakai ketelitian dahsyat yang nggak masuk di akal sehat lo. Ketidakteraturan dikit aja soal beban raksasa ini bisa langsung ngapus sejarah manusia dari muka bumi. Kenapa air laut harus asin banget sampai lo nggak bisa minum? Kenapa jalur air di bawah tanah Mekah harus meliuk-liuk kayak labirin rahasia? Dan yang paling luar biasa, gimana bisa Al-Quran udah nulis angka timbangan air ini ribuan tahun sebelum teknologi canggih nemuin jawabannya? Gua bakal bongkar rahasia besar di balik berat air yang selama ini lo sepelein. Dari soal pelumas gempa sampai mesin pengatur waktu dunia. Siapin kopi pahit dan jangan skip. Karena abis nonton video ini, lo nggak bakal berani lagi ngeliat rintik hujan atau segelas air dengan cara yang sama. Kita bakal bedah bukti sains yang bikin ilmuwan paling pinter sekalipun geleng-geleng kepala dan ayat suci yang bakal bikin iman lo bergetar hebat. Lo mau tahu seberapa besar ukuran yang udah Allah pasang buat ngejaga lo tetap napas hari ini? Jadi gini, berat air di bumi itu kalau lo tulis pakai angka 0 bisa nyampe 21 digit di belakang angka 1,4. Kita sebut itu 1,4 sekstilion kilogram. Angka ini nyakup semua samudra, sungai, sampai uap air yang ada di langit. Massa yang super gede ini fungsinya jadi jangkar buat planet kita biar gravitasi tetap stabil dan atmosfer nggak terbang hilang ke luar angkasa. Tapi emang otak lo nyampe buat mikir gimana cara ngitung angka segede itu tanpa timbangan raksasa? Ilmuwan mecahin misteri berat ini bukan pakai timbangan pasar, tapi pakai rumus volume dan massa jenis. Luas permukaan bumi itu sekitar 510 juta kilometer persegi dan hampir 71%-nya itu air. Dengan rata-rata kedalaman samudra sekitar 3,7 kilometer. Jadi kita bisa dapat angka volume air sekitar 1,35 miliar kilometer kubik. Angka volume inilah yang jadi kunci utama buat nemuin berat aslinya. Disinilah matematikanya main dan bakal bikin lo terpaku. 1 kilometer kubik air itu beratnya 1 miliar ton. Jadi kalau lu kaliin volume tadi sama massa jenis air, lu bakal dapat angka fantastis 1,35 sekstilion kilogram. Angka ini makin nambah pas kita hitung air tanah, uap air, sampai es di kutub, sampai totalnya pas di angka 1,4 kuintilyon ton. Tapi perhitungan di atas kertas doang nggak cukup kalau nggak ada buktinya kan. Makanya pembuktian itu akhirnya datang lewat teknologi satelit canggih yang bisa ngukur perubahan gravitasi bumi cuma dari pergerakan massa air di bawah sana. Jadi pas gua bilang berat air itu 1,4 sekstilion kilogram, itu bukan hasil ngasal, tapi data presisi dari alat paling mutakhir yang kita punya sekarang. Ketelitian alat manusia ini sebenarnya cuman mau ngebuktiin kebenaran yang udah lama banget tertulis di kitab suci. Hal menakjubkan ini udah dijelasin di Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kata ukuran ini kalau lo lihat pakai kacamata sains artinya berat dan volume yang bener-bener pas, nggak kurang nggak lebih. Allah nggak asal naruh air, tapi ditimbang pakai ketelitian sempurna biar planet ini nggak oleng. Terutama di bagian paling dalam yang nanggung beban paling ngeri. Beban paling ngeri itu kumpul di dasar laut paling dalam, di mana berat air nyiptain tekanan yang bener-bener ekstrem. Tekanan di sana tuh setara kayak ada seekor gajah yang lagi berdiri pas di atas jempol kaki lo. Tekanan
Tekanan ini gunanya buat ngejaga struktur dasar laut biar tetap stabil dan nggak gampang goyang. Karena kalau sampai beban air ini hilang atau pindah tempat, putaran planet kita bakal langsung kacau balau. Gangguan putaran ini bisa terjadi karena ada hubungan erat antara putaran planet sama perpindahan berat air tadi. Kalau es di kutub mencair dan airnya lari ke tengah atau daerah khatulistiwa, putaran dunia lo bakal melambat. Ibarat penari balet yang ngerentangin tangan buat ngerem putarannya, perpindahan berat air ini secara harfiah bisa bikin waktu sehari kita jadi lebih lama. Pergeseran masa air yang ekstrem inilah yang dipakai buat merombak peradaban di masa lalu. Sejarah udah nyatet peristiwa banjir besar Nabi Nuh sebagai momen di mana berat air diubah secara drastis buat tujuan tertentu. Pas air keluar dari bumi dan tumpah dari langit barengan, keseimbangan massa planet lagi ada di titik paling kritis. Ini bukti nyata gimana air dipakai buat ngeratain orang-orang sombong, sekaligus ngerubah peta bumi secara permanen, termasuk wilayah tempat lo tinggal sekarang. Coba lo lihat peta Indonesia. Dulu negara kita tuh daratan luas yang nyambung satu sama lain, nggak kepisah-pisah kayak sekarang. Pas zaman es berakhir dan air meluap, kenaikan massa air laut langsung nenggelemin wilayah itu dan misahin pulau-pulau kita. Berat air yang nambah waktu itu udah ngehapus peta tanah nenek moyang kita dan maksa manusia buat tunduk sama hukum air yang baru, termasuk soal air yang nggak mau nyatu. Fenomena air yang musuhan ini dijelasin di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53 soal dua laut yang ngalir berdampingan, tapi ada batasnya. Hal ini terjadi karena air laut yang asin sama air sungai yang tawar itu punya berat jenis yang beda. Perbedaan berat jenis inilah yang jadi alasan fisik kenapa kedua jenis air itu nggak bisa saling nyampur gitu aja meskipun mereka sebelahan. Terus kenapa air asin dan air tawar nggak bisa langsung nyaru? Hal itu terjadi karena perbedaan massa jenis, kadar garam, dan suhu yang kontras banget. Air laut jauh lebih berat karena garamnya banyak, sementara air tawar jauh lebih ringan. Pas keduanya ketemu, mereka bikin semacam dinding gaib yang sangat kuat. Kedua air ini butuh waktu lama buat nyampur karena adanya perbedaan kekuatan di permukaannya. Kekuatan di permukaan itu namanya tegangan permukaan, di mana molekul air punya gaya tarik-menarik yang beda banget satu sama lain. Di zona ini, tegangan permukaan air laut yang tinggi bikin dia seolah-olah nolak air tawar buat masuk ke wilayahnya. Inilah yang ngejelasin kenapa lo bisa lihat garis pembatas yang jelas banget di muara laut, dan itu semua gara-gara kadar garam yang ada di dalamnya. Lo pasti bertanya-tanya, kenapa sih laut harus dibikin asin banget dan nggak tawar aja? Jadi gini, alaminya rasa asin itu datang dari mineral garam yang dikikis air hujan dari daratan selama miliaran tahun. Tapi secara fungsi, garam ini adalah pengawet alami paling hebat di dunia. Tanpa rasa asin, air laut yang diam dalam jumlah raksasa itu bakal busuk dan penuh bakteri yang bakal ngebunuh lo lewat udara, sekaligus bakal bikin suhu dunia jadi beku. Kandungan garam itu juga gunanya buat nurunin titik beku air laut, biar samudra nggak gampang jadi es batu raksasa pas suhu lagi drop. Garam juga nambah daya apung air laut yang ngebantu kapal gede dan hewan laut raksasa bergerak lebih ringan. Ini bukti kalau Allah udah ngatur kadar garam sebagai sistem pembersih, karena kalau air laut kelamaan membeku di kutub, dia bakal jadi beban yang bahaya buat bumi. Es kutub itu penyeimbang suhu dan massa yang vital banget buat keselamatan kita semua. Kalau es ini mencair, daratan yang tadinya ketekan beban es bakal mulai keangkat pelan-pelan karena bebannya pindah ke laut.
Pergeseran beban ini bakal micu gempa bumi besar dan ngerubah pusat massa planet secara permanen. Perubahan massa yang ekstrem inilah yang akhirnya ngebongkar apa yang selama ini disembunyiin air di dasarnya. Para ahli sering banget nemuin reruntuhan kota kuno yang sekarang ada di dasar laut paling dalam gara-gara pergeseran massa air tadi. Ini bukti fisik kalau kenaikan volume air laut itu nyata dan sanggup nelen peradaban sehebat apapun. Tapi meskipun air bisa nenggelamin kota, secara keseluruhan jumlah air di bumi itu sebenarnya tetap dan nggak pernah berubah. Ada aturan alam yang bilang kalau air di planet ini nggak pernah nambah atau kurang jumlahnya, dia cuma ganti wujud doang. Inilah hebatnya rancangan dunia. Meski air pindah ribuan kilometer lewat hujan, total berat planet tetap dijaga biar nggak oleng dari orbitnya. Keseimbangan jumlah air yang tetap ini mastiin fungsi air sebagai pemberi kehidupan terus jalan. Persis kayak yang diumpamain di kitab suci. Di Al-Quran surah Ar-Rod ayat 17 diumpamain kalau air itu adalah sesuatu yang bawa manfaat buat hidup manusia. Berat jenis air bikin dia bisa bawa nutrisi penting dari gunung ke lembah-lembah. Sistem tekanan air ini juga ngebantu sistem pendinginan alami planet kita dari dalam. Bukan cuma dari luar. Air laut nyerap panas dari kerak yang tipis, ngejaga biar suhu permukaan tempat lo tinggal nggak panas karena dekat sama magma. Kemampuan pendinginan inilah yang bikin bumi jadi satu-satunya tempat yang sempurna buat lo hidup. Planet kita ini spesial banget karena punya air dalam bentuk cair dengan jumlah berat yang pas banget. Nggak kurang, nggak lebih. Berat air ini juga lah yang ngebantu stabilin kemiringan planet terhadap matahari biar kita punya musim yang teratur. Dan dari kemiringan poros yang dijaga sama air inilah sistem waktu manusia mulai ditentuin. Kemiringan yang dijaga berat air tadi adalah alasan kenapa waktu di tiap negara bisa beda-beda. Nggak barengan semua. Dunia kita itu miring sekitar 23 derajat dan tanpa massa air yang pas buat nyeimbangin, kemiringan ini bisa goyang nggak karuan. Kalau itu sampai terjadi, durasi siang dan malam di bumi bakal kacau dan lo nggak bakal bisa nebak kapan matahari terbit. Karena kemiringan yang stabil tadi pas planet muter, ada bagian negara yang dapat sinar matahari lebih lama dibanding yang lain. Di negara kutub, siang bisa kerasa panjang banget, sementara di tempat kita tetap stabil 12 jam. Distribusi berat air laut ngebantu ngejaga biar poros kemiringan ini tetap konsisten, biar durasi waktu harian lo nggak berantakan. Jadi durasi waktu yang lo rasain sekarang itu sebenarnya dijaga sama berat air yang presisi di kutub dan samudra. Fenomena ini ngebuktiin kalau air bukan cuma buat lo minum doang, tapi dia adalah mesin pengatur waktu alami yang sinkron sama kebutuhan manusia, termasuk dalam urusan nyediain air bersih secara otomatis. Buat ngejamin lo tetap bisa hidup, Allah nyiptain siklus penyaringan raksasa lewat penguapan air laut yang udah dijelasin di surah Al-Waqiah ayat 68-70. Garam ditinggalin di bawah, sementara yang naik ke langit cuma uap air murni yang nantinya turun jadi hujan bersih. Tapi air hujan yang turun pun masih harus lewat proses penyaringan lagi di dalam tanah. Allah nyiapin sistem penyaringan bawah tanah yang super canggih, di mana air hujan yang masuk ke tanah harus lewat berbagai lapisan pasir dan batu. Lapisan ini gunanya kayak filter alami yang nyaring bakteri dan nambahin mineral. Penting sebelum air itu nyampe ke sumur lo. Salah satu bukti sistem penyaringan paling mengagumkan di dunia bisa lo temuin di sumber air yang sangat legendaris. Kalau kita bahas air Zam-Zam di Mekah, lo bakal nemuin level keajaiban geologi yang luar biasa buat otak manusia. Jadi gini, sumur Zam-Zam itu letaknya di lembah dengan batuan kristal yang keras banget, tapi Allah buat jalur air meliuk-liuk lewat retakan batuan purba itu. Jalur yang meliuk ini bukan tanpa alasan, tapi strategi biar cadangan airnya tetap melimpah meski ada di tengah gurun.
Mekah itu daerah kering, tapi Zam-Zam nggak pernah kering selama ribuan tahun karena struktur batuan di bawah sana didesain buat stabilin tekanan airnya. Allah sengaja desain skema pengaturan air ini khusus buat ngelayanin manusia, terutama sebagai sarana buat lo nyuci diri lewat ibadah. Ibadah kayak salat butuh air sebagai syarat utama lewat proses wudhu, kayak yang udah dirinci di surah Al-Maidah ayat 6. Ini nunjukin kalau air bukan cuma buat urusan fisik, tapi juga buat nyuci jiwa lo sebelum lo berani ngadep Sang Pencipta. Hal ini ngejelasin kenapa sumber air besar kayak Zam-Zam ditaruh pas di pusat peribadatan umat manusia. Ada hubungan kuat antara ketersediaan air sama kemudahan umat buat ibadah di suatu tempat. Pembahasan tentang air ini akhirnya bawa kita ke satu titik temu antara data pembuktian sama data di Al-Quran. Angka sekstilion kilogram itu adalah bukti fisiknya, sementara ayat suci ngasih makna spiritual di baliknya. Gabungan keduanya ngebuktiin kalau alam semesta ini adalah mahakarya perhitungan yang benar-benar presisi dan gak asal jadi. Masya Allah, Allahu Akbar.